Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di belajar dasar Adobe Photoshop. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 5 hal dari Adobe Photoshop. Dasar-dasarnya yaitu yang pertama, mengenal interface atau antarmuka dari Adobe Photoshop. Kemudian mengenal layer di Photoshop, karena Photoshop tersebut tersusun dari beberapa layer nanti gambar-gambarnya. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah mengenal seleksi objek maupun seleksi bagian dari objek yang mau kita manipulasi nantinya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu transform. Nah, gambarnya nanti bisa kita perkecil, kita perbesar, transformasinya nanti bisa diubah-ubah, mau di flip horizontal atau vertikal, atau mau dirotasi, itu nanti kita belajarnya di transform. Kemudian yang berikutnya adalah pewarnaan. Bagaimana cara mewarnai objek, bagaimana mengubah warnanya. Gambar yang sudah kita seleksi nanti kita buat warna, itu pewarnaan. Tidak terlalu panjang lebar, mungkin 5 hal ini dulu yang mau saya jelaskan. Baik, yang pertama, mengenal interface. Ada Photoshop yang saya gunakan ini adalah versi CS3. Sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan seri Photoshop seri yang lain. Di bagian atas ini ada menu bar, ada file, edit, image, layer, select, kemudian ada filter, analisis, kemudian ada view, window, help. Nah, umum lah untuk yang bagian sini. Kemudian di bawahnya ada tool menu. Kemudian di sini ada tools, ada toolbar. Di sini ada move tool, kemudian ada elliptical marquee tool. Kalau kita klik tahan, di sini ada rectangular marquee tool. Ini ada magic wand, kemudian ada polygon dan lainnya. Kemudian di samping kanan, di sini ada beberapa bagian. Di sini ada namanya history, kemudian action, kemudian ada tool preset, kemudian ada brush, kemudian ada clone, di sini ada karakter dan ada paragraf. Nah, yang paling penting dari bagian ini yang pertama adalah bagian ini nih, layer. Baik, sekarang coba kita mengenal layer. Sebelum mengenal layer, kita akan buka beberapa gambar. Buka gambar bisa menggunakan cara file open. Kita buka satu gambar. Atau bisa dengan menggunakan cara lain, yaitu double klik di area kosong. Kemudian saya buka gambar open. Saya ulangi lagi, saya akan double klik di area kosong. Kemudian saya buka satu gambar lagi. Nah, di sini saya sudah punya 3 gambar. Nah, menggunakan move tool atau V di keyboard. Ini gambar tomat, mau saya klik, kemudian saya geser ke gambar bunga. Kemudian ini ada gambar bunga lagi, bunga terong. Saya klik, kemudian saya taruh di sini. Nah, di sini sekarang sudah ada 3 layer. Perhatikan di bagian ini nih. Ini ada background, ada layer 1, ada layer 2. Di background ini layarnya masih terkunci. Untuk membuka kunci tinggal di double klik, kemudian di OK. Ini sudah
bisa digeser-geser sekarang. Nah, urutan dari layar ini pun bisa diubah-ubah dengan klik, tahan, kemudian drag ke bawah. Ini sudah di layar bawahnya. Atau yang dari bawah mau ditaruh di paling atas juga bisa. Klik, tahan, kemudian taruh di paling atas. Nah, dia sudah ada di layar atas. Ini tentang layar. Pengetahuan tentang layar ini akan sangat berguna nanti ketika melakukan editing gambar yang jumlahnya lumayan banyak. Baik, yang berikutnya adalah kita belajar transform atau transformasi dari bentuk gambar. Mau kita perkecil atau kita perbesar dari gambar ini bisa menggunakan transform. Di sini ada image, ada edit, kemudian di sini ada free transform atau Ctrl T. Atau di sini ada juga yang namanya transform. Dari opsi transform ini nanti ada skala, ada rotasi, ada skew atau kemiringan, ada distort, ada perspektif, ada warp. Ada rotasi 180 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat juga. Ada flip horizontal, ada flip vertikal. Kita coba edit, kemudian di free transform. Ketika transform, maka akan muncul tanda transform semacam ini. Kita bisa perkecil dengan tekan tombol shift di keyboard agar presisi. Kita perkecil gambarnya. Untuk menyelesaikan transform, kita tekan enter di keyboard. Kemudian kita perkecil gambar berikutnya, kita Ctrl T, diperkecil, enter. Kemudian yang gambar yang terakhir, Ctrl T lagi, enter. Baik, untuk diperhatikan, ketika kita tekan Ctrl T di keyboard, ini sudah terseleksi atau menu transformnya aktif. Kita klik kanan di area gambar ini, maka akan muncul pilihan yang tadi. Kalau skala, ya sesuai dengan namanya skala, besar atau kecil. Itu skala. Kemudian kalau yang rotate, berarti ini bisa kita rotasi, bisa kita putar-putar. Kemudian ada skew, ini bisa miring atau ke sini atas bawah. Kemudian di situ ada yang namanya distort. Nah, distort ini bisa kita tarik area sininya. Kemudian yang berikutnya lagi di sini ada perspektif. Ini perspektif. Kemudian di sini ada warp, ini untuk menggulung gambar seperti kertas yang digulung. Kemudian di sini ada yang namanya flip horizontal. Flip horizontal berarti gambarnya akan berubah arah. Kemudian kalau flip vertikal dia jadi terbalik. Ini adalah transform dan layer. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi belajar tentang transform dan layer, sekarang kita belajar tentang seleksi. Ini sangat penting karena setiap objek yang ada di Photoshop, kita mau memanipulasi objek foto apapun itu menggunakan seleksi. Saya akan berikan satu contoh yang sederhana terlebih dahulu. Misalnya gambar ini. Seleksi yang pertama sudah disediakan tool seleksi yaitu rectangular marquee tool. Ini bisa untuk menyeleksi berbentuk kotak seperti ini. Atau kalau ini saya klik dan tahan, di sini ada elliptical marquee tool.
Kalau ini saya gunakan, dia akan seleksi bentuknya lingkaran. Agar bentuk seleksinya presisi, saya tekan tombol shift di keyboard. Saya tekan tombol shift di keyboard, nanti bisa tambah seleksinya. Untuk menghilangkan seleksi tinggal tekan select, deselect, atau menggunakan Ctrl D. Ini tadi ada rectangular, ada elliptical. Berikutnya seleksi menggunakan lasso. Di sini ada 3, ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Apa bedanya? Kita cek. Yang pertama lasso tool. Cara seleksinya kita klik, kemudian tahan, kemudian geserkan mouse. Kalau sudah selesai seleksi, kita bisa lepaskan mouse. Ini akan terseleksi seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ada polygonal lasso tool. Perbedaannya adalah kalau lasso tool tadi harus diklik kemudian ditahan mouse-nya. Kalau polygonal bisa berhenti. Sebagai contoh, klik berhenti di sini, sekali klik lagi di sini, klik di sini lagi. Ini yang polygonal lasso tool. Bisa berhenti di setiap saat, di setiap titik yang diinginkan. Tutup seleksi sampai itu ada semacam lingkaran di situ. Atau bisa langsung di double klik. Otomatis nanti akan terseleksi. Ini yang polygonal lasso tool. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang namanya magnetic lasso tool. Sesuai dengan namanya magnet, ini akan menempel pada warna yang sama. Kita coba. Klik pada warna hitam ini, kemudian kita geser. Mouse-nya hanya digeser saja, tidak diklik. Dia otomatis akan nempel pada warna hitam yang siluet yang ada di sini. Ini magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ini sangat efektif digunakan untuk seleksi siluet seperti ini atau seleksi warna yang warnanya sama. Tapi kalau warnanya gradasi atau berbeda, itu tidak efektif untuk yang magnetic lasso tool ini. Untuk mengakhiri seleksi sama, sampai ada lingkaran kemudian kita klik. Ini bisa terseleksi sempurna. Tesnya gini, kita tes seleksinya menggunakan mouse tool, kita geser ke sini. Ini sudah terpotong dengan backgroundnya. Kita Ctrl Z untuk undo seleksi atau undo move-nya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada seleksi yang namanya Quick Selection Tool, ada juga Magic Wand. Di antara dua ini saya lebih suka yang Magic Wand. Contohnya saya seleksi warna putih, maka yang terseleksi warna putih. Namanya saja Magic. Kemudian seleksi warna hitam, berarti yang terseleksi semuanya otomatis warna hitam. Magic ini bekerja lebih cepat dibandingkan dengan yang magnetic tadi, dengan yang magnetic lasso tool tadi. Cuma dia hanya akan seleksi warna yang sama, si Magic Wand ini. Ulangi lagi, deselect. Kemudian kalau yang ini bagaimana? Kalau yang Quick Selection, berbeda dengan yang Magic. Kalau Quick Selection itu kita klik,
klik kemudian drag sini, dia udah otomatis. Ya kurang lebih ini hampir sama. Cuma kalau quick ini bisa per bagian. Misalnya kita pengen seleksi bagian sininya tok bisa. Bagian sininya tok bisa. Bagian sininya tok bisa. Sedangkan kalau magic, semua warna yang sama itu akan langsung otomatis terblok atau terseleksi. Ini tentang konsep seleksi. Seleksi ini biasanya dipakai untuk mengambil objek yang diinginkan saja. Dari seleksi ini kemudian kita edit, kita cut. Saya buat satu file baru. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini objek tadi yang sudah kita buat. Ini sudah pisah dengan background. Kalau misalnya objek ini ingin dibuat PNG nanti, ini backgroundnya bisa dihapus. Backgroundnya transparan nanti. Demikian untuk yang seleksi. Baik, sekarang kita akan belajar mewarnai objek. Belajar pewarnaan dulu. Ada beberapa warna sebetulnya, ada satu warna, nanti ada warna gradasi. Kita coba yang satu warna terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya gambar buah. Kita akan coba warnai menggunakan cek warnanya kita dari sini, dari foreground color. Misalnya kita mau cari warna kuning misalnya untuk mewarnai pisang. Oke. Kalau sudah, di sini nanti ada paint bucket, bisa langsung kita warnai di sini warna kuning. Atau bisa juga menggunakan cara lain. Caranya diseleksi terlebih dahulu. Kita coba pakai yang paint bucket dulu ini. Kita tentukan warnanya di sini. Misalnya anggur, kita cari warna ungu. Ini anggur. Kemudian menggunakan paint bucket tool ini kita warnai anggurnya. Kalau yang ini satu warna. Untuk daunnya kita ganti dengan warna hijau. Tangkai kita kasih warna yang agak coklat. Ini cara pertama, yaitu dengan paint bucket. Kalau misalnya ingin mewarnai menggunakan cara seleksi juga bisa. Misalnya kita menggunakan magic wand, kemudian saya seleksi bagian ini, saya cari sampel warna. Katakanlah itu agak merah warnanya. Kemudian saya menggunakan ALT plus backspace. Itu bisa. Seleksi warna lain, kemudian ALT backspace bisa. Pakai magic wand, seleksi warna lain ini. Kemudian kita pakai backspace bisa. Itu cara yang kedua. Sebetulnya kalau untuk satu warna lebih praktis yang menggunakan paint bucket tool ini. Coba kita ganti satu gambar lagi. Di sini saya punya gambar pemandangan. Saya punya gambar pemandangan. Ini mau kita warnai.
Coba misalnya untuk warna aspal saya pakai warna ini dulu, abu-abu untuk warna aspalnya. Kemudian untuk warna rumput yang di sini saya kasih warna hijau. Hijau. Kemudian yang atas itu hijaunya lebih muda, yang sini. Kemudian untuk pegunungan saya beri warna agak coklat. Ya, tergantung selera sebetulnya mau di warna apa. Kemudian untuk kayu coklat tapi lebih sini, lebih terang. Untuk lebih detailnya nanti bisa di zoom. Kemudian kalau untuk daunnya saya pilih warna agak hijau, ya ini. Kemudian yang bawah hijaunya agak lebih tua. Ini untuk daun. Yang sebelah sini juga bisa dikasih warna lagi untuk daunnya. Nih. Kemudian karena ini untuk langit, kalau misalnya hanya diberi warna biru biasa misalnya, ini kurang pas. Sepertinya kurang pas. Jadi kalau untuk khusus untuk langit harusnya memang dibuat gradasi. Coba kita buat seleksi dulu untuk yang warna putih ini, bagian langit. Saya akan coba menggunakan warna gradasi. Oke, warna gradasi sini di gradient tool. Di bagian gradient tool ini sudah ada warna gradasi. Ini ada yang warna sini dari warna biru kemudian ke warna putih. Diubah juga bisa, atau ini ke transparan, atau pilih warna lain juga bisa. Kombinasinya bisa. Saya oke misalnya. Kemudian saya klik dari atas kemudian saya tarik ke bawah. Select, saya pilih di select. Ini untuk warna gradasi. Lebih menarik memang kalau untuk warna gradasi ini. Dan warna gradasi ini tidak hanya bisa 2 warna, tapi bisa beberapa warna. Caranya dengan menambah titik baru di sini. Misalnya di sini nanti diberi warna merah misalnya, atau di sini diberi warna kuning misalnya. Kalau diaplikasikan seperti itu. Nah, demikian untuk dasar pewarnaan, baik warna yang tunggal maupun warna yang gradasi. Demikian untuk materi belajar Adobe Photoshop Basic, mulai dari mengenal interface, kemudian memahami konsep layer, memahami cara seleksi, kemudian transform objek, yang terakhir pewarnaan. Akan kita lanjutkan dengan
teks dan manipulasi teks di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.